Hai, udah apa Kir? Kita sekarang udah di bis dan mau OTW ke perpustakaan. Kita ongoing. Semoga selamat sampai tujuan, lancar dan kita semoga punya banyak informasi, menambah pengetahuan ataupun menambah relasi. Kita tuh dari awal kan emang perjanjiannya sama Bu Sari. Bu Sari nggak ikut. Bu Sarinya nggak ikut. Bu Sarinya nggak ikut. Oke, kita dapat tiga sambil bayar lagi sama anak. Tapi minusnya adalah kita kabar sama Bu Sari. Padahal tuh list banget untuk bareng dari awal kali Bu Sari. I miss you so much. Ya, karena masih banyak banget guru-guru yang mendampingi. Kita jalan. Jatuh. Dia jatuh 2 jatuh. kali, jatuh lagi, biarin aja gitu. Berdoa, diam. Terus jalan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdiri pada 17 Mei 1980 sebagai hasil penggabungan beberapa perpustakaan pemerintah. Keberadaannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, Perpusnas berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pelestarian karya tulis bangsa serta pusat informasi nasional. Seiring berkembangnya Perpusnas dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, dibentuklah unit-unit kerja khusus. Salah satunya Pusat Jasa Informasi Perpustakaan atau lebih dikenal dengan Puja Sintara. Sebagai perpustakaan nasional, tentunya Perpusnas memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menghimpun koleksi nasional seperti buku, majalah, surat kabar, dan karya cetak atau rekam lainnya dari seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, menyimpan dan melestarikan karya bangsa. Yang ketiga, memberikan layanan informasi. Dan terakhir, meningkatkan budaya literasi. Hai, kita sekarang mau naik lantai. Kita OTW ke lantai 21. Udah. Kira-kira koleksi apa ya yang terdapat di Perpusnas? Perpustakaan Nasional tentunya memiliki jutaan koleksi, di antaranya yaitu buku pelajaran dan buku umum seperti biografi dan lain sebagainya. Yang kedua, surat kabar dan majalah lama ataupun terbaru. Nah, dan yang ketiga, naskah kuno ataupun manuskrip dari berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat, peta dan atlas. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. All we need is enough love to hold on. Izin sedikit menjelaskan terkait novel dari Second Heart karya Harry Putra. Nah, yang dimana Second Heart karya Harry
Buta ini menceritakan tentang seseorang yang kembali terluka karena kepercayaannya disalahgunakan. Nah, setelah sebelumnya ia pernah mengalami kekecewaan serupa, luka kedua ini tuh bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang harapan, kepercayaan, dan keyakinan pada orang lain maupun pada keadaan hidup. Nah, tokoh utama ini dia mengharapkan sekali kepada kenyataan bahwa bangkit dari luka pertama tidak selalu membuat seseorang kebal atau merasa tidak sakit lagi dari luka berikutnya. Namun justru itu malah mengajarkannya untuk lebih bijak dan kuat dalam bersikap. Apa sih makna yang dapat diambil dari novel ini? Maknanya adalah cerita ini menegaskan bahwa pengalaman pahit yang terulang bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk membentuk kedewasaan, kehati-hatian, dan keteguhan diri dalam menjalani hidup. Nah, dalam tokoh ini itu terdapat tokoh yang bernama Rebecca dan juga yang bernama Nico yang diterbitkan oleh Bintang Media, teman-teman. Terbit pada tanggal 5 Mei 2017. Ya, merupakan karangan dari Heri Putra. Ini ya teman-teman, jadi ini sangat direkomendasikan buat kalian para Gen Z yang ingin banget nih atau yang relate banget nih sama keadaannya sekarang ketika kita mengalami luka yang terus berulang, ketika kita merasa kok cobanya itu aja sih. Jadi kalian boleh banget biar kalian gak merasa sendiri, biar kalian merasa bahwa hidup itu tidak selalu stuck di situ-situ aja, melainkan kita harus bangkit dan kita kobarkan kembali semangat yang telah kita pendam selama ini. Nah, jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung cus ke Perpusnas karena di sini itu banyak sekali koleksi buku. Luka itu tidak datang sekali, teman-teman. Mungkin banyak orang yang merasa bahwa tidak bisa lepas dari luka itu. Namun, setiap luka pasti memiliki kesembuhan tersendiri. Bagaimana cara kita untuk menanggapi itu dan mengurangi rasa luka itu, teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah setiap ada masalah. Bye-bye. Gedung Perpusnas sangat tinggi dan memiliki 27 gedung, nyaman untuk belajar. Selain itu, banyak pelajar, mahasiswa, bahkan peneliti datang kemari untuk mencari referensi atau sekedar membaca. Perpusnas bukan cuma tempat menyimpan buku, tapi juga ruang untuk belajar. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass and ride it. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. Guys, aku ada cerita. Udah mau OTW, botol minum kan hilang. Terus mikirnya tuh nggak bawa, karena kan emang kayak udah dibawa udah diiniin lah, udah dibebenain. Ternyata tuh diumpetin sama teman sebelum jalan, dioper ke belakang ke meja temen. Terus sampai akhirnya ya udah nggak balik botol minumnya, nggak bawa minum. Nggak minum apa-apa udah. Terus sampai akhirnya tuh diumpetin pas mau jalan tuh nggak nyadar kan, karena emang nggak nyadar, karena emang dari kemarin tuh ngumpetin mulu mereka, ngumpetin minum mulu dalam 2 hari dekat ini ngumpetin mulu kan. Terus sampai akhirnya tuh nyari botol minum nggak ketemu. Terus dicat lah salah satu temen, katanya ada di meja
siapa? Ini meja Raden nih. Tapi yang ngumpetin si ini nih. Nah, itu guys. Tandain mukanya. Kalian mikir aku masih bohong kan? Ya udah, nanti aku kasih unjuk chatnya. Oke. Keluh kesah ke Perpusnas.